Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua yang mendengarkan presentasi kali ini dari kelompok 5 pengembangan bisnis. Selamat pagi juga kepada dosen pengampu pengembangan bisnis yaitu Bapak Robi Fauji, SEMM. Oke. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengembangan bisnis usaha Brownies Lumer Dapur Mahi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5 ini ya. Oke, yang pertama ada Fitri Nur Aini, ada Hoeria, Muhammad Romadona, Nanda Zerlinda, Salma Rida Fahira, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Tasya Kamila Nisa. Oke, baik. Saya akan memasuki pemaparan materi yaitu terdiri dari latar belakang, kanvas model bisnis, pola-pola model bisnis, teknik mendesain model bisnis, pengembangan aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek SDM, dan terakhir kesimpulan. Oke, baik. Pemaparan materi yang pertama yaitu tentang latar belakang usaha Fitri Nur Aini. Kepada Fitri Nur Aini, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Nur Aini. Saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan pada bidang ekonomi dan teknologi yang begitu pesat di dunia dan masyarakat kita saat ini telah merubah pola hidup masyarakat. Kemajuan ini telah membuat kesibukan pada masing-masing individu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya masing-masing agar hidup lebih layak. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan inilah yang menyita waktu yang banyak, sehingga pada sebagian masyarakat membutuhkan makanan siap saji. Makanan siap saji untuk sarapan atau santap siang di kala kesibukan. Begitu banyak variasi dan jenisnya, salah satunya brownies. Pemanfaatan brownies sebagai makanan pangan untuk sarapan pagi dan makanan pengisi di waktu sibuk terasa cukup banyak membantu. Atas dasar analisis kebutuhan, maka diperoleh sebuah peluang bisnis untuk membuat sebuah usaha pembuatan kue brownies. Dan ini adalah kanvas model bisnis dari Brownies Lumer Dapur Mahi. Kita bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, selanjutnya model bisnis yang pertama ada unbuilding. Konsep unbuilding business model ini menjelaskan bahwa pola yang menunjukkan perusahaan yang memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya karena memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, biasanya berada pada segmen bisnis, customer relationship, product innovation, dan infrastruktur. Tiga jenis bisnis ini memiliki tantangan ekonomi, kompetitif, dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, long tail. Pola long tail bisnis model adalah pola yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit atau fokus pada pasar yang niche. Pola ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk memutuskan untuk menjual produk yang terlaris saja dan menjadikan segmen yang ceruk atau niche. Selanjutnya, multi-size. Pola pada bisnis model ini berfokus pada adanya dua segmen yang dijalankan oleh perusahaan, namun keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kedua segmen tersebut harus saling melengkapi dan memenuhi. Pola ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk tidak memiliki resource yang besar dan memanfaatkan channeling. Selanjutnya yaitu pre. Pola model bisnis ini menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk atau jasa secara gratis untuk menarik pelanggan untuk ditawarkan di berbagai pilihan berbayar untuk menyempurnakan produk yang digunakan. Pola ini adalah pola yang digunakan oleh Kerja.id, di mana wadah tersebut menyediakan informasi tentang kewirausahaan dan industri kreatif di Indonesia secara gratis. Lalu bisnis terbuka.
pola model bisnis yang menunjukkan di mana perusahaan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerjasama menciptakan produk dan secara transparan dan terbuka bagi publik dan menyumbangkan ide atau memberi masukan. Pada pola bisnis ini terjadi open innovation, yang dimana perusahaan lebih memiliki peluang besar dalam mendapatkan inovasi baru, karena perusahaan membuka kesempatan bagi banyak ilmu dan pemikiran untuk ikut serta berkontribusi menciptakan inovasi. Oke baik, selanjutnya ada teknik mendesain model bisnis. Yang pertama ada wawasan pelanggan, yakni memonitor pelanggan artinya adalah memantau pelanggan dan aktivitasnya terkait suatu produk atau jasa. Kegiatan ini sebenarnya juga merupakan riset aktivitas pelanggan karena juga mencakup mengumpulkan data. Sebagai contoh dalam berbelanja online, memonitor pelanggan bisa dilakukan dengan melihat penjelajahan situs, durasi pencarian, waktu untuk memutuskan, dan aktivitas sejenisnya. Data inilah yang dijadikan rujukan untuk menempatkan produk sesuai referensi pelanggan. Dan yang kedua ada pembentukan ide. Dalam memulai bisnis ini perlu mempunyai planning untuk kedepannya agar bisnis ini dapat berjalan lama, tidak berhenti di tengah jalan. Bisnis kuliner ini di era sekarang banyak sekali diminati oleh banyak sekali kalangan, dikarenakan brownies kue ini mempunyai rasa yang manis dan lezat sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya. Selanjutnya ada berpikir visual. Berpikir visual merupakan proses intelektual, intuitif, dan ide imajinasi visual baik dalam pencitraan mental ataupun melalui gambar. Jadi dalam perjalanan brownies lumer ini sekiranya kita harus berpikir demikian, dikarenakan ketika kita mempunyai pemikiran seperti itu, maka bisnis atau usaha yang dijalankan akan terstruktur dengan baik sehingga usaha ini akan berkembang dan berjalan seiring waktu. Selanjutnya ada prototyping atau study model. Ini adalah suatu bentuk model atau sampel awal dari suatu produk yang dibuat dengan tujuan menguji konsep ataupun proses yang kemudian akan dipelajari dan ditiru. Jadi untuk model konsepnya mungkin bisa dilihat nanti pembentukan brownies ada dalam PowerPoint-nya. Selanjutnya ada storytelling, bercerita perjalanan bisnis ini secara singkat bahwa bisnis brownies Lumer Dapur Mahi ini dijalankan pertama kali oleh seorang mahasiswa berinisial T. Ia mengawali berjualannya kecil dengan menyisihkan uang jajannya untuk mencoba suatu hal membuat brownies, dikarenakan pada saat itu sedang marak-marak sekali penjualan cake kekinian, maka T berani untuk mengambil atau memulai usaha bisnis brownies Lumer Dapur Mahi ini, sehingga sampai sekarang bisnis ini cukup eksis di kalangan beberapa anak muda. Selanjutnya yang terakhir ada skenario. Di awal usaha ini target lingkungan atau sasaran yang diambil oleh beliau adalah sosial media, dikarenakan beliau juga aktif dalam sosial media dan beberapa kegiatan di luar, sehingga menunjukkan bahwa beliau itu harus eksis di dalam sosial media. Jadi sasaran utama dalam memikat brownies Lumer Dapur Mahi ini adalah dalam sosial media. Ada mengembangkan aspek pemasaran untuk mencapai target yang telah ditentukan dan keuntungan yang ingin dicapai dilakukan dengan berbagai strategi penjualan. Strategi penjualan yang akan dilakukan meliputi menjual secara online dengan menggunakan media website dan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya menjual di pasar tradisional atau toko kue. Penjualan dengan cara ini adalah berbagai macam pilihan. Meskipun terlihat kuno, tapi penjualan di pasar tradisional ini cukup menguntungkan. Yang ketiga, menitipkan pada toko-toko yang menjual kue. Jadi menjual putus pada toko yang menjual kue seperti ini biasanya sangatlah jarang terjadi. Namun di supermarket atau minimarket biasanya dengan sistem ini masih dijalankan. Selanjutnya ditawarkan ke kantor-kantor. Jadi koperasi-koperasi dapat dilakukan dengan cara menitipkan brosur brownies ini kepada koperasi-koperasi yang ada di kantor.
Selanjutnya menjual di tempat wisata, terus juga menjual di tempat peristirahatan atau jalan tol atau rest area, dan menjual di kantin-kantin sekolah. Saya Hawaria dengan NIM 20416261201287. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan aspek keuangan pada Brownies Lumer Dapur Mahi. Pertama, itu ada biaya investasi. Biaya investasi bisa disebut dengan biaya tetap. Biaya tetap pada Brownies Dapur Mahi ini seperti peralatan-peralatan, yaitu oven, kompor, mixer, loyang, baskom, dan peralatan lainnya. Bisa dijumlahkan atau total dari investasi itu sekitar 10.220.000. Untuk selanjutnya ada biaya operasional per bulan. Yang pertama ada biaya tetap. Pertama ada biaya penyusutan oven dengan harga 56.000. Kedua penyusutan kompor harga 15.000. Yang ketiga penyusutan mixer dengan harga 70.000. Yang keempat penyusutan loyang dengan harga 35.000. Yang kelima ada penyusutan baskom dengan harga 10.000, dan penyusutan peralatan lainnya dengan harga 60.000. Serta ada sewa tempat per bulan dengan harga 2 juta. Jadi total biaya tetapnya itu adalah 2.251.000. Yang perusahaan per bulan kita membutuhkan biaya bahan-bahan untuk pembuatan brownies lumer. Yang pertama gula pasir dengan harga 330.000. Terus tepung terigu per bulannya itu harganya 405.500. Untuk telur dengan harga 750.000, dan bahan-bahan lain topping untuk brownies lumer yaitu 5.900.000. Minyak goreng per bulannya Rp 720.000. Soda kue dan vanili cup kue 32 buah dikali 1.000 per dus atau dikali 30 hari. Upah tenaga kerja, biaya promosi, dan sewa tempat, listrik, dan air. Jadi total biaya variabelnya itu adalah 7.310.000. Total biaya operasional per bulannya itu 9.310.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan Dapur Mahi atau perusahaan Brownies Dapur Mahi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadana dengan NIM 20416261201232 yang akan membahas mengenai pengembangan aspek keuangan yang meliputi penerimaan per bulan, keuntungan per bulan, dan payback period. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penerimaan per bulannya terlebih dahulu. Penjualan brownies dalam satu cupnya dijual sebesar Rp15.000. Jadi, penerimaan per bulannya sama dengan penjualan brownies 30 cup dikali Rp15.000 per cup dikali 30 hari. Dan didapatkan hasil penerimaan per bulannya sebesar Rp13.500.000. Yang kedua, akan membahas mengenai keuntungan per bulan. Rumus dari keuntungan per bulan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya operasional. Total penerimaannya sendiri ialah sebesar Rp13.500.000 dan total biaya operasionalnya sendiri sebesar Rp9.310.000 dan didapatkan hasil keuntungan per bulannya sebesar Rp4.190.000. Dan yang ketiga akan membahas mengenai payback periodnya. Rumus payback period sendiri sama dengan total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Total biaya investasinya sendiri sebesar Rp10.220.000 dibagi dengan keuntungannya sebesar Rp4.190.000 dikalikan dengan 30 hari dan didapatkan payback periodnya sebesar 2,4 bulan atau 2,5 bulan. Saya juga akan membahas mengenai pengembangan aspek sumber daya manusia dan produksi. Di dalam aspek sumber daya manusia terdapat struktur organisasi, perizinan, kegiatan operasional, dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama ada struktur organisasi.
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola dan mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan sumber struktur organisasi yang direncanakan pada Brownies Lumer Dapur Mahi. Dengan nama usaha Brownies Lumer Dapur Mahi, jenis usahanya sendiri ialah bisnis usaha kuliner. Alamatnya terdapat di Kampung Sadang, RW 005, RT 003, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Nama pemiliknya sendiri ialah Tasya Kamalianisa dengan satu pegawai yang bernama Rani. Status kepemilikan ialah pemilik usaha. Selanjutnya, perizinan. Kegiatan usaha selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang usaha dan izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. Dengan izin usaha dapat berdiri dan diakui keberadaannya. Perizinan yang dibutuhkan adalah situ, surat izin tempat usaha, dan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kegiatan operasional dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan praoperasional adalah kegiatan yang dilakukan sebelum jalannya sebuah usaha. Penulis melakukan survei, melakukan perizinan usaha, perencanaan produk, persiapan bahan baku, perlengkapan dan peralatan, perencanaan promosi, dan melihat seberapa besar modal yang akan dikeluarkan untuk membuka usaha. Jadwal pelaksanaan disusun dari survei sampai dengan melakukan promosi. Setelah itu akan dilakukan proses pembukaan usaha. Brownies Dapur Mahi ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang makanan yang berfokus pada kue brownies lumer. Produk brownies ini awalnya hanya mempunyai 2 rasa, yaitu rasa coklat dan keju. Tetapi dengan adanya inovasi, brownies lumer menciptakan rasa brownies yang berasal dari buah-buahan dan topping yang terbaru. Berbagai macam produk kami tawarkan tentunya dengan rasa yang enak dan cocok di lidah konsumen, sehingga semua produk dibuat berdasarkan survei dari rasa favorit konsumen, yaitu kebanyakan memilih brownies pisang dengan topping kacang almond. Pelaksanaan brownies lumer Dapur Mahi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta menjadikan visi dan misi perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Tutup presentasinya. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dilihat dari aspek pemasarannya, bisnis brownies ini dalam penjualan bisa dijual dengan cara online, menitipkan ke toko-toko penjualan kue, dititipkan ke UMKM yang bergerak di bidangnya, dan bisa bergabung di aplikasi online seperti Grab, Gojek, dan sejenisnya. Dari aspek keuangannya, untuk memulai usaha brownies ini tidak terlalu mengeluarkan uang banyak atau modal yang terlalu banyak karena dari bahan dan peralatan untuk pembuatannya cukup praktis dan mudah, serta bisa mendapatkan laba yang baik. Untuk peluang usaha ini, brownies adalah makanan yang memiliki rasa manis, jadi banyak peminatnya dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Untuk umur bisa dari umur 1 tahun sampai lanjut usia. Untuk yang tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes ini banyak disukai. Saran bagi bisnis usaha kuliner ini adalah bisnis usaha kuliner brownies memang sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat di sekitar. Saran bagi bisnis usaha brownies agar bisa menambah varian rasa baru, karena dengan menciptakan inovasi baru akan mendukung dan mendorong suatu bisnis usaha agar lebih maju. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 pengembangan bisnis MN20C tentang pengembangan bisnis usaha kuliner brownies lumer Dapur Mahi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada
Pertanyaan atau saran mengenai presentasi kali ini mohon ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Robi Fauji SMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Oke, sekian dari kelompok 5 pengembangan bisnis MN20C. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.